Halo, kembali lagi bersama saya Komang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem induksi udara EPI. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Engine Management System atau EMS. EMS adalah suatu sistem pengaturan engine yang mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada engine. Fungsi Engine Management System ini untuk mengatur secara luas agar operasional mesin bisa tetap bekerja secara optimal setiap saat melalui pengaturan elemen mesin seperti sensor, aktuator, controller, dan lain sebagainya. Nah, apa itu sistem induksi udara? Sistem induksi udara adalah sistem yang digunakan untuk menyaring dan mengukur aliran udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Sistem induksi udara tersebut dapat diketahui bahwa sistem induksi udara ini berada pada saluran masuk intake manifold udara ke dalam ruang bakar silinder. Nah, ini perbedaan sistem induksi udara tipe LEP dan DEP. Komponen-komponen sistem injeksi udara pada mesin injeksi EPI dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe induksi udara pada LEP dan sistem induksi udara pada DEP. Sensor-sensor yang terletak pada sistem induksi udara ini berfungsi untuk memonitor atau mendeteksi keadaan temperatur atau suhu udara, jumlah aliran udara yang masuk atau tekanan kevakuman di dalam intake manifold, dan sensor TPS atau sensor posisi throttle. Sinyal-sinyal dari sensor-sensor tersebut berguna sebagai masukan sinyal input ke ECU atau Electronic Control Unit yang nantinya akan diolah ECU dan akan digunakan untuk mengontrol aktuator. Nah, berikut ini perbedaan sensor-sensor pada tipe LEP dan DEP. Perbedaan peletakan sensor-sensor tersebut dapat dilihat pada gambar di samping ini. Berikut komponen-komponen sistem induksi udara pada kedua EPI. Filter udara atau air filter. Filter udara berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu yang terbawa oleh udara, sehingga nantinya diharapkan udara yang masuk ke dalam intake manifold sudah benar-benar bersih. Yang kedua, sensor temperatur udara atau intake air temperature sensor, disingkat IATS. Sensor temperatur udara atau intake air temperature sensor IATS ini berfungsi untuk mengukur temperatur suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold. Sensor IATS ini pada mesin EPI tipe LEP ini menyatu dengan airflow meter, sedangkan pada mesin EPI tipe DEP, sensor IATS ini terletak di belakang atau sebelah air filter. Terus yang ketiga, sensor aliran udara masuk atau airflow sensor atau juga mass airflow atau disingkat MAV. Berfungsi untuk mengukur berapa banyak udara yang masuk ke dalam intake manifold. Terus yang keempat, sensor kevakuman atau manifold absolute pressure
atau yang disingkat dengan MAP. MAP sensor ini berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur jumlah udara yang masuk berdasarkan kevakuman yang terjadi di dalam intake manifold. Terus yang kelima, throttle body. Throttle body berfungsi untuk mengatur besar kecilnya udara yang masuk ke dalam intake manifold sesuai dengan bukaan katup throttle gas dan beban kendaraan. Terus yang keenam, intake manifold. Intake manifold berfungsi sebagai saluran masuk udara ke dalam masing-masing ruang bakar atau silinder. Banyaknya jumlah intake manifold sama dengan banyaknya jumlah silinder pada mesin. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang lengkap, mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.